Buat kalian mahasiswa akhir yang mungkin mengalami perubahan gaya hidup yang signifikan selama masa studi, ataupun buat kalian yang merasa sedang mengalami insomnia, kalian harus tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang udah bersedia untuk menonton video ini. Kami dari tim 1 melakukan riset yang merupakan hasil output dari mata kuliah Psikoterapi Islam pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan dosen pengampu Buya Iredo Fani Reza, MASI. Nah, gitu dulu nanti. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim 1 dengan anggota saya sebagai Yastia Erndita dengan NIM 21309014 dan rekan saya Rizka Rahim Susmita dengan NIM 2120901134 dan rekan saya Revanza Perdana Putra dengan NIM 2030901148. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan kita Revanza Perdana Putra. Baiklah, judul dari materi kami adalah pengaruh murotal Al-Quran Surat Al-Fatihah untuk menurunkan tingkat insomnia pada mahasiswa tingkat akhir. Karena mahasiswa tingkat akhir seringkali menghadapi tekanan akademis yang tinggi. Tuntutan untuk menyelesaikan proyek penelitian, tugas akhir, atau ujian dapat menciptakan tingkat stres yang signifikan. Stres ini menjadi pemicu utama insomnia. Mahasiswa akhir mungkin mengalami perubahan gaya hidup yang signifikan selama masa studi mereka, termasuk perubahan pada pola makan, olahraga, kurangnya waktu untuk bersantai. Ini dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh dan menyebabkan kesulitan tidur. Murofah Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah, dapat membantu mahasiswa meningkatkan konsentrasi dan fokus. Mendengarkan bacaan Al-Quran dapat menciptakan lingkaran yang tenang dan menenangkan, membantu mahasiswa untuk lebih fokus dalam kegiatan akademis dan menangani tekanan yang mungkin mereka alami. Karena tadi udah disampaikan mengenai judul penelitian dan juga latar belakang penelitian mengenai insomnia, kali ini kita harus tahu dulu nih mengenai metode penelitian apa yang kita pakai untuk melakukan penelitian ini, yang akan disampaikan oleh Rizka. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif eksperimental. Desain penelitian ini merupakan eksperimen yang digunakan adalah kuasi eksperimen, di mana jenis eksperimen yang melibatkan perlakuan, pengukuran dampak, dan unit percobaan, tetapi tidak menggunakan metode pengacakan untuk membuat perbandingan yang diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan akibat perlakuan. Dan penelitian ini menggunakan desain one group pre-test and post-test. Partisipan penelitian ini terdiri dari 19 mahasiswa tingkat akhir yang tinggal di Palembang dan memiliki usia antara 20-23 tahun dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Menjadi mahasiswa aktif semester akhir, kedua menganut agama Islam, dan ketiga termasuk dalam kategori insomnia berdasarkan skor KSPBJ IRS. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran untuk menilai tingkat insomnia pada partisipan melalui KSPBJ IRS atau Kelompok Studi Psikiatrik Biologik Jakarta Insomnia Rating Scale. Apabila sampel penelitian telah memenuhi kriteria tersebut, maka akan dilakukan pretest dengan menggunakan skala KSPBJ-IRS yang terdiri dari 8 pertanyaan. Nah, penelitian ini terlebih dahulu menjelaskan prosedur penelitian, memberikan informed consent, dan membuat kesepakatan dengan kelompok eksperimen.
Kemudian terapi murotal Al-Quran ini dilakukan 1 kali dalam sehari selama 7 hari berturut-turut menggunakan file MP3 dengan audio speaker, kemudian yang diputar selama 15 menit yang terdiri dari surat Al-Fatihah. Kemudian setiap subjek setelah melakukan eksperimen selama 7 hari, subjek akan diberikan kembali pertanyaan yang terdiri 8 pertanyaan tadi dengan skala KSPBJ IRS untuk mengukur tingkat insomnia, apakah berpengaruh atau tidak. Nah, karena tadi udah disinggung mengenai metode penelitian dan juga tadi udah disebut nih mengenai menjadi mahasiswa aktif semester akhir dan juga menganut agama Islam. Mungkin kalau yang nanya kenapa, ya karena sesuai judul ya, kita menggunakan murotal Al-Quran dengan berbasis surah Al-Fatihah. Untuk itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu surah Al-Fatihah yang kita pergunakan untuk melakukan murotal Al-Quran kepada mahasiswa tingkat akhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berikut surah Al-Fatihah yang kita gunakan untuk melakukan murotal Al-Fatihah kepada mahasiswa tingkat akhir untuk mengurangi tingkat insomnia kepada mahasiswa tersebut. Karena telah dilakukan penyebaran pretest dan juga posttest, maka akan diinput mengenai hasil penelitian. Deskripsi data penelitian dapat dilihat di tabel berikut. Terdapat 19 responden. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor insomnia pada subjek penelitian sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Perbedaan tersebut dilihat dari hasil pengukuran angket pretest dan posttest sebelum diberikan perlakuan berupa mendengarkan Al-Quran, surah Al-Fatihah, diperoleh rata-rata skor tingkat insomnia sebesar 10,00 dapat dilihat di tabel bagian bawah. Dan setelah diberikan perlakuan, skor mengalami penurunan menjadi 4,47. Untuk mengetahui apakah penurunan tersebut signifikan, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis. Kemudian, diperoleh nilai standar deviasi untuk skor pretest sebesar 6,27 dan skor pretest sebesar 5,95. Dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian selanjutnya dilakukan uji normalitas. Sebelum dilakukan uji hipotesis, data pretest dan posttest diuji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak normal. Apabila data normal, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis parity test. Tetapi jika data tidak normal, akan dilanjutkan dengan uji hipotesis non-parametric Wilcoxon. Dikarenakan jumlah subjek kurang dari 30, maka jenis uji normalitas yang digunakan yaitu uji normalitas Shapiro-Wilk, sesuai dengan yang ada di share screen sekarang. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon, diperoleh hasil nilai Z-min 2,701 dan diperoleh hasil signifikan sebesar 0,007.
tapi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, di mana dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test dengan min 10,00 menjadi 4,47. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima di mana mendengarkan murotal Al-Quran Surah Al-Fatihah dapat menurunkan tingkat insomnia mahasiswa tingkat akhir. Jadi, hasil terapi dengan mendengarkan murotal Al-Quran Surah Al-Fatihah pada jam 10 malam selama 7 hari berturut-turut, sekitar 15 menit telah terbukti memiliki dampak positif dapat mengurangi tingkat insomnia. Hasilnya menunjukkan bahwa mendengarkan murotal Al-Quran dapat memberikan perasaan ketenangan dan kenyamanan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai tingkat insomnia pada mahasiswa tingkat akhir, pengaruh murotal Al-Quran tentunya. Buat teman-teman yang ingin bertanya tentang pengaruh murotal Al-Quran, yakni Al-Fatihah, terhadap insomnia, kalian boleh nulis komentar di bawah ini ya. Atau yang masih kepo banget nih atau nggak ngerti tentang yang kami sampaikan tadi, boleh kalian tulis komentar di sini. Dan kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari kalian. Dan juga kami akan ngasih link juga di bawah tentang video yang kami sampaikan tadi mengenai murotal Al-Fatihah tadi, bakal kami tampilin linknya di bawah. Buat teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, komen, juga bagiin ke semua orang, karena video ini bermanfaat banget buat kalian semua dan kita juga. Terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.